Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali. Semoga hari ini kalian sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa selalu menerapkan 5M. Mencuci tangan, lupa saya. Menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, kemudian menjaga jarak dan memakai masker. Jangan lupa itu untuk membantu pemerintah segera selesai pandeminya dan kita bisa bertatap muka kembali. Oke, pelajaran hari ini kita lanjutkan materi yang kemarin tentang bilangan berpangkat kan kemarin. Nah, sekarang kita masuk pada bilangan akar. Nah, bilangan akar, bentar saya besarkan. Jadi definisi bilangan akar ini, kalau kemarin itu di bilangan pangkat rasional itu ada A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A begitu. Nah, kalau di bilangan akar ada penulisan seperti ini. Akar A itu dibaca akar kuadrat dari A. Akar kuadrat, sehingga di sini ada bilangan, nggak ada angka ini di sini. Nah, kalau di sini tidak ada itu bernilai 2. Kemudian jika A tidak negatif, akar A adalah bilangan tidak negatif di mana akar A dikuadratkan itu sama dengan A. Kemudian kalau ada penulisan seperti ini bacanya akar pangkat N dari A. Jika A tidak negatif, maka akar pangkat N dari A sama dengan B itu akan dipenuhi jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. Jika A negatif dan N ganjil, maka akar pangkat N sama dengan jadinya apa tuh Pak? Kalau nggak direkam? Ini rekam ini, tak boleh nih. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran matematika hari ini. Semoga hari ini kalian sehat, bahagia, dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa sebelum kita belajar, berdoa dulu, dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. 5M tetap dijalankan dimanapun kalian berada. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, kemudian menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Oke. Semoga kita segera bertemu kembali. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Jadi kalau kemarin itu kita bicara tentang bilangan berpangkat, sekarang kita masuk ke bilangan akar. Nah, pada bilangan akar, definisinya yang pertama, definisi dari bilangan akar. Jadi ketika kemarin pada bilangan berpangkat itu A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N kali. Nah, kalau di bilangan akar kalian menjumpai seperti ini. Akar A itu dibaca akar kuadrat dari A. Jadi kalau di sini tidak ada bilangan, maka kuadrat, akar kuadrat dari A. Jika A tidak negatif, akar A akar A adalah bilangan tidak negatif, di mana akar A dikuadratkan, jadi akar A dikuadratkan itu sama dengan A. Kemudian jika kamu menjumpai penulisan kayak gini, ini dibaca akar pangkat N dari A. Nah,
ada dua kondisi ketika ada akar pangkat N dari A. Jika A tidak negatif, maka akar pangkat N dari A itu sama dengan B dipenuhi jika hanya jika. Jadi dipenuhi jika hanya jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. Kemudian jika A negatif dan N ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Nah, secara umum kalau bilangan kemarin kalau bilangan berpangkat dengan bilangan akar ini kita padukan, jika A bilangan real serta M dan N bilangan bulat positif, maka berlaku seperti ini. A pangkat 1/N ini kalau ditulis dalam bentuk akar sama dengan ini. Akar pangkat N dari A. Sementara kalau ada A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Itu secara umum. Jadi nanti lebih ke ini yang kita pelajari. Nah, sebelumnya perhatikan tabel berikut ini sebelumnya. Jadi kalau kita padukan dengan kemarin, ada 3 kuadrat sama dengan 9. Maka di sini tadi definisi ini akar A dikuadratkan sama dengan A. Maka di sini akar 9 itu berasal dari akar atau sama dengan akar 3 kuadrat. Jadinya 3. Di sini 3 ya. Kan akar 3 kuadrat. 3. Akar 9 kali akar 9 berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Ini nanti akan diperoleh sifat baru. Jadi nanti ada tabel, coba diisi. Jadi 4 kuadrat sama dengan 16, di sini akar 16, berarti sama dengan akar 4 kuadrat. Maka hasilnya nilainya adalah 4. Kemudian kalau kita menjumpai akar 16 kali akar 16, berarti karena akar 16 nilainya 4, tadi perubahan di sini ya, perubahan hasil operasi dari akar 4 kuadrat. Itu ini. Maka di sini ada akar 16 itu 4, akar 16 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, nanti kalian dengan pola seperti ini akan diperoleh, oh berarti ada akar A kali akar A itu sama dengan A. Nah, nanti di sini. Di mana ini? Ah, ini. Kemudian seterusnya di sini ada 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu berarti kan ada 3 kali 3 kali 3. Kemudian kalau bentuk penarikan akar pangkat 3 dari 27 itu sama dengan akar pangkat 3. 27 itu berasal dari 3 kali 3 kali 3. Nah, sama dengan 3. Dan seterusnya, nanti kalian gunakan untuk latihan. Jadi ini tadi penarikan pakai ini. Pakai sifat ini. Kemudian operasi bentuk aljabar yang ada pada bilangan akar. Untuk setiap A, B, dan C bilangan positif, maka berlaku hubungan A akar C ditambah B akar C sama dengan A plus B akar C. Ini sifat distributif ya. Ini juga sifat distributif. Kemudian ada A akar C dikurangi B akar C sama dengan A min B akar C. Akar A kali akar B itu sama dengan akar AB. Kemudian untuk merasionalkan akar, jadi kalau nanti kalian menjumpai bentuk akar yang ada di penyebut, maka harus kita rasionalkan. Untuk setiap pecahan yang penyebutnya mengandung bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak dapat diakar, dapat dirasionalkan penyebutnya dengan kaidah-kaidah berikut. Jadi kalau dikali 1 sebenarnya, tapi 1 itu dicari melalui sekawan penyebut, sekawannya dari penyebut. Nah, contoh A per akar B.
maka sekawan akar B itu akar B. Maka dikali, karena nilainya harus 1, berarti akar B per akar B. Sama dengan, kalau perkalian berarti atas kali atas, bawah kali bawah. Tadi sudah diperoleh sifat bahwa akar A kali akar A itu A, maka akar B kali akar B sama dengan B. C per A plus akar B, sekawan dari A plus akar B itu A min akar B. Maka ini dikalikan. Ini nilainya 1. Jika kita mengalihkan 1 kan tidak merubah nilai. Nah, maka berapapun, meskipun ini bentuknya kayak gini, ini nilainya 1 sehingga tidak merubah nilai. Boleh. Dan seterusnya. Nah, sekarang perhatikan contoh. Contohnya saya ke sini. Ke mana ya? Sebentar. Lupa saya. Wah, sebentar. Saya jadi lupa. Nah, kita lanjutkan. Jadi, sebentar. Jadi, kita masuk ke contoh ya. Sebentar, saya ke sini saja ini. Ini dulu. Nah, misalkan ini. Ini bilangannya, saya hanya ingin memunculkan. Nah, jadi ketika kita punya akar 25. Akar 25. Jadi, kalau tadi berdasarkan sifat tadi kan ada akar 5 kuadrat. Jadi ini dibawa ke sini 5 kuadrat. Berarti sama dengan apa itu di sini tadi kan berarti kalau nggak ada kan akar kuadrat. Nah, berarti ada 5, kita ubah 5 pangkat 2. Akar itu kita bawa ke pangkat setengah. Jadi kalau tadi kan ada akar B pangkat M itu kan sama dengan B pangkat M per 2. Begitu juga dengan ini. Akar 25 itu adalah akar 5 kuadrat. Kemudian akar kita bawa ke pangkat, itu berarti ada akar 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 itu adalah 5. Nah, kemudian kita punya akar misalkan ada 64. Misalkan ada 64. Nah, 64 ini 2 dipangkatkan 6. 2 pangkat 6. Di sini 2, berarti ini tadi M per 2. Oh, M-nya 6. Kalau di sini 1. Berarti 1 per 2. 1 per 2. 1 per 2, begitu ya. 1 per 2. Nah, ini hilang kan? Berarti 3. Maka ada 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu nilainya 8. Begitu. Nah, kemudian kalau bagaimana kalau akarnya tidak kalau tidak bisa dibawa ke bilangan berpangkat. Contohnya ini. Contohnya saya punya akar 8. Akar 8. Nah, kalau akar 8 berapa? Nah, ini yang akan kita bahas secara detail. Jadi kalau tadi ada 4, akar 4 itu berarti 4 itu bisa dibawa ke 2 pangkat 2. Tetapi kalau 8 itu kan ada, kalau kita bawa ke sana, ada akar pangkat 2 pangkat 3. Berarti kan ada 2 pangkat 3 per 2. Sementara
Kalau ini hanya disuruh merubah ke bilangan berpangkat, ini selesai. Tetapi kalau disuruh menyederhanakan, penyelesaiannya bukan dengan ini, tetapi akar 8 itu sama dengan akar dari 4 kalinya saya kasih titik ya, kali 2 begitu. Kemudian akar 4 ini tadi akar 4 itu 2. Nah, ini sifat dari bilangan akar. Kalau ada akar AB, itu nilainya adalah akar A kali akar B. Berarti ada akar 4 kali akar 2. Sehingga akar 4 itu 2, ini berdiri sendiri. Maka sederhananya dari akar 8 itu 2 akar 2. Bagaimana jika kita menjumpai akar 12? Akar 12 itu 2 kali 6, tapi jangan pakai 2 kali 6, tetapi yang ada akar kuadratnya. Oh, akar kuadrat itu ada 1, ada 4, ada 9, kemudian ada 16, ada 25, ada 36, tidak dibawa ke sana perkaliannya. Nah, 12 itu ada 4 kali 3. Sama dengan, nah di sini berarti ada akar 4 dikali akar 3. Nah, akar 4 itu 2, akar 3 ya sudah 3. Sehingga akar 12 itu kalau dibawa ke sederhana adalah 2 akar 3. 2 akar 3. Nah, kemudian bisa dilihat juga untuk contoh-contoh soal yang lain. Nanti kalian buka buku siswa halaman 41. Halaman 41 itu nanti di sana ada beberapa contoh, ya. Misalkan contohnya begini. Pada halaman 41 itu ada akar 108. Ada akar 108. Nah, saya bingung, ini berapa toh? Nah, kamu menggunakan pohon faktor dulu. 108 itu caranya bagi saja dengan 2. Kalau ini dibagi dengan 2 berapa? Oh, kalau dibagi dengan 2 ada 2 dikali berapa berarti? Ada 54. Kemudian saya 54 dibagi 2 lagi. Nah, dibagi 2 lagi. Oh, berarti ada 27. Begitu. Maaf, sini ya. 27. Nah, kemudian 27 itu 27 itu kita kalau dibagi 2 kan nggak bisa. Maka kita bagi dengan yang bisa 3. 3 kali berapa? Dikali 9. Dikali 9. 9 itu 3 kali 3. Nah, yang double ini ini kan double. Sudah, ini double. Nah, intinya kalau double sudah seperti ini. 4 itu kan tadi 2 kali 2. Oh, berarti akar 4 itu 2. Ini 2, berarti di sini 2-nya sudah double. Maka yang double kita keluarkan. 2 kali ini 3. Di sini tinggal akar 3. Berarti ada berapa? 6 akar 3. Begitu. Nah, bagaimana kalau soalnya sudah main operasi? Nah, misalkan saya punya ini. Nah, misalkan begini. Nah, ini ada soal hasil dari akar 6 kali akar 8. Jadi di sini ada akar 6
kali akar 8. Akar 8. Boleh kamu menggunakan ini langsung. Oh, ada akar A kali akar B itu akar 48. Tapi boleh juga dengan cara tadi dikupas. Oh, 6. 6 itu 2 kali 3. Boleh. Kemudian 8 itu 4 dikali 2, begitu. Nah, karena akar, boleh langsung kita jadikan 1. Berarti ada 2 kali 3 kali 4 kali 2. Nah, sama dengan berapa? Oh, di sini sudah ada kembar ini. Ada, ini kembar ini. Ini 2 ini, 2, ding, begitu. Nah, ini kalau saya kali kan 4. Berarti kan ada bilangan kembar 4 dan 4 ini. Nah, sudah ada kembar ini, kembar. Maka yang keluar ini. Berarti 4, 4-nya keluar. Nah, yang di dalam akar siapa? 3. Oh, maka akar 6 kali akar 8 itu sederhananya adalah 4 akar 3. Gitu. Nah, contoh lain misalkan ini kayaknya pengurangan ini. Pengurangan. Nah, misalkan ini. Misalkan ada akar 27. Soalnya ini, akar 27 dikurangi akar 12. Nah, berapa ini akar 27 dikurangi akar 12? Maka ini kalian kalau ada operasi aljabar harus mempunyai suku yang sama ketika dijumlahkan atau dikurangkan. Sementara ini belum sama, kita cari sama. 27 itu 3 kali 3 kali 3. Gitu ya. Kemudian kalau 12 itu 2 kali 2 kali 3. Nah, ini ada yang kembar ini. Ini kembar ini. Kembar ini juga kembar. Sehingga hasilnya apa? Yang kembar keluar 3 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Yang kembar keluar. Yang tidak kembar masih di dalam akar. Sehingga kalau sudah ini sama, ini sudah suku sejenis, maka yang dikerjakan yang depan. 3 dikurangi 2 itu 1 akar 3. Atau satunya tidak ditulis juga tidak apa-apa. Cukup akar 3 begitu. Maka nilainya adalah akar 3. Ini jawabannya yang ini. Nah, yang itu. Kemudian lagi, misalkan ini, ini kayaknya. Nah, misalkan ada soal ini. Soalnya kecil, saya tulis besar ya. Soalnya kecil. Jadi ada akar 32 dikurangi 5 akar 8 terus ditambah 3 akar 2. Cuman kamu harus mengingat bahwa tadi di awal pada tabel kita punya akar 1 itu adalah 1, akar 4 itu adalah 2, akar 9 itu adalah 3. Tadi di tabel di depan ya. Akar 16. Ini adalah 4. Ini kalau nggak salah ini di SD sudah nggih. Jadi saya tidak membahas khusus begitu.
Kemudian ini sampai bawah ya, sampai 25, sampai pokoknya yang kuadrat, akar kuadrat. Nah, sekarang ada akar 32, min 5 akar 8, dan sebagainya. Kita urai. 32 itu perkalian dari 16 kali 2. Kalau 8 itu berapa? Ini 16 kali 2. Kalau 8 itu berarti ada berapa? 4 dikali 2. Maaf. Kemudian ini 3 akar 2. Maaf ya. 2. Jadi jelek deh. Nah, ini 16. Kalau sudah seperti ini, yang ini yang sudah kayak gini, akar kuadrat ya. Ini 16 kuadrat, ini 4 akar kuadrat. Ini enggak ada, Bu, ya sudah, berdiri sendiri. Begitu. Nah, jadi 4 ini. Oh, berarti keluar 4 akar 2. Kemudian di sini ada 5 dikali 2-nya keluar. Maaf, 4-nya keluar jadi 2. Ini tak? Akar 2. Kemudian ditambah 3 akar 2 gitu. Sama dengan, perhatikan, ini akar 2, ini akar 2, yang sini akar 2. Berarti kita tinggal melihat ini 4. Ingat ini 5 kali 2. Ini 5 kali 2 ya. Ini 3. Nah, yang kita kerjakan yang itu. Berarti ada 4 akar 2 dikurangi 10 akar 2 ditambah 3 akar 2. Sehingga ada siapa? 4 dikurangi 10 itu negatif 6. Negatif 6 ditambah 3 adalah negatif 3. Hasilnya adalah negatif 3 akar 2. Begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya per? Kalau bentuknya per, kita tadi belum, walaupun ini contohnya masih banyak sih, masih banyak. Nanti sambil kalian lihat halaman di buku paket ya, halaman 40. Berapa ini? 45. Jadi di buku paket halaman 45. Jadi halaman 45. Kemudian untuk yang merasionalkan bentuk akar. Ini ada soal. Nah, tapi saya ke soal-soal sederhana dulu. Jadi kalau merasionalkan bentuk akar, contoh soalnya misalkan saya punya 1/4 akar 6. Rasionalnya berapa berarti? Oh, berarti ada 1/4 akar 6 dikali sekawannya tadi akar 6 per akar 6. Tadi sifatnya, jika ada akar A kali akar A sama dengan A. Begitu juga dengan akar 6 kali akar 6. Akar 6 kali akar 6 itu berarti 6. Sehingga soal ini menjadi akar 6 per 6. Atau boleh juga ditulis 1/6 akar 6 gitu. Atau contoh lain, misalkan berapa ya? Misalkan 2 per akar 5 misalkan. Kalau 2 per akar 5 itu berarti 2 per akar 5 dikali akar 5 per
akar 5. Sehingga yang atas diperoleh 2 akar 5, yang bawah itu 5. Atau boleh juga ditulis 2/5 akar 5 gitu. Begitu. Nah, bagaimana jika ada soal ada 2 dibagi akar 5 dikurangi akar 3. Nah, berarti ini dikalikan sekawan dari penyebut. Jadi sekawan penyebut ini tadi mencari sekawan itu yang berubah yang tengah ini. Kalau di sini plus berarti min, kalau di sini min berarti plus. Sehingga soal ini kalau kita kalikan dengan sekawan, tapi nilainya 1 ya, harus 1, berarti nilainya harus sama seperti ini. Nah, ada 2 dibagi akar 5 dikurangi akar 3, maka dikalikan 1, 1 itu diambil dari sekawan. Sekawan itu yang diperhatikan yang tengah. Sehingga ada 5 ditambah akar 3 dibagi 5 ditambah akar 3. Begitu. Nah, ini nilainya 1. Sekian ini nilainya 1. Jadi kalau kita ubah bentuk, ini kan bentuknya berubah, tetapi nilainya tidak berubah karena berapapun jika dikalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Kemudian di bilangan pecah, perkalian bilangan pecah, sama yang atas kali atas, bawah kali bawah, sehingga kalian fokus ke sini. Kemudian untuk perkalian bilangan sekawan seperti ini, ini maaf, ini kurang akar ini. Kurang akar, maaf ya. Untuk perkalian sekawan yang dilihat yang depan, maaf bukan depan, gini, depan dengan depan, belakang dengan belakang. Jadi nanti kalau perkalian kayak gini berarti ada akar 5, itu kalau kalian ingat di bentuk aljabar ya, kalau ada A kuadrat min B kuadrat itu perkaliannya, faktornya itu kan ada A plus B kali A min B. Jadi kalau di sini ada akar A min akar 3 dikali akar A min plus akar B, maka nanti diperoleh A min B. Karena di sini akar, maka akarnya hilang. Kita lanjut, berarti ada 2 dikali akar 5 ditambah akar 3. Nah, yang bawah akar 5 kali akar 5 itu 5. Akar 3 kali akar 3 itu 3. Jadi ini berdasarkan sifat di aljabar. Ada A kuadrat, tak tulis mana ya. Full ini. A kuadrat min B kuadrat. Nanti dilihat lagi di kelas 8. Nah, kemudian ini jangan dikalikan dulu. Siapa tahu nanti punya FPB dengan yang bawah. Kan tinggal mencoret, bagi habis. Nah, kemudian ada 2 kali akar 5 ditambah akar 3. Kemudian yang bawah 5 dikurangi 2 itu, 5 dikurangi 3 itu 2. Kalau ini kurung kan dalam matematika kali, berarti sudah bisa dibagi habis. Sehingga hasil akhirnya itu adalah akar 5 ditambah akar 3. Begitu. Ini rasional. Nah, saya pikir hari ini cukup itu dulu. Jangan lupa nanti untuk PR, bukan PR ya, tapi harus ada PR ya. PR-nya saya mana ini ya? Yang pakai ini aja. PR-nya sebentar. Buku siswa halaman 49.
buku siswa halaman 49 nomor 13. Nah, nanti dikerjakan, dicoba. Kalau tidak bisa silahkan tanya Jabri seperti biasa. Saya kira itu dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Terima kasih.